ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulil albab, yang artinya berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, teladan kehidupan kita hingga akhir hayat nanti. Demikian pula kepada keluarga beliau dan para sahabat yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita semua umat manusia secara fisik dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dan ini adalah perbedaan jasad yang paling mendasar pertama bagi umat manusia, yang kemudian melahirkan perbedaan-perbedaan selanjutnya seperti suku, etnis dan bangsa. Inilah perbedaan yang sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi takdir Allah yang di bangsawan dan tokoh. Ada yang hidup miskin berkekurangan, dan ada pula yang kaya berkecukupan. Ada orang awam, ada juga yang ilmuwan, cendekiawan dan alim ulama. Ini adalah perbedaan yang merupakan realitas sunatullah dan sudah menjadi tabiat kehidupan. Dari sisi keilmuan dan pengetahuan pun bisa melahirkan berbagai perbedaan kepahaman atau perbedaan pendapat tentang berbagai hal dalam kehidupan, termasuk di zaman Rasulullah masih hidup sekalipun, para sahabat kadang sering pula berbeda pendapat dalam mensikapi perintah agama, baik dari Al-Quran maupun dari sabda Rasulullah SAW. Salah satu contohnya adalah perbedaan pendapat sahabat Nabi dalam suatu perjalanan ke perkampungan Bani Quraidah, di mana Nabi berpesan kepada kafilah sahabat agar tidak sholat asar habis sebelum mereka tiba di perkampungan Bani Quraidah.
karena mereka berpendapat bahwa di dalam Al-Quran sholat itu harus sesuai waktunya. Tetapi sebahagian sahabat Nabi yang lain menolak melakukan sholat asar sebelum tiba di perkampungan Bani Quraidah seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan benar saja, kafilah pasukan sahabat Nabi sampai di perkampungan Bani Quraidah sudah lewat waktu jelas batas-batas dan bagian-bagiannya dalam syariat Islam. Perbedaan pendapat para ulama yang terbentuk dalam beberapa mazhab dan manhaj tersebut sesungguhnya merupakan keluasan dan keluasan syariat Islam dalam kehidupan pada setiap situasi, tempat, lingkungan, dan zaman yang berbeda. Imam Syafi'i rahimahullah sendiri pernah memiliki pendapat yang sehingga di antara mereka tidak saling berpecah karena perbedaan pendapat tersebut. Bahkan para ulama tetap menjaga agar pendapat mereka tidak menyebabkan perpecahan umat, karena itu melanggar perintah Allah dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ta'amanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Yang ketiga, agar kita saling menghormati dalam kehidupan. Mujtahid yang mengatakan kita bekerja sama dalam hal yang disepakati dan bertoleransi dalam hal yang diperselisihkan. Perbedaan pendapat dalam niat kebaikan akan melahirkan persatuan, dan itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, perbedaan pendapat dalam niat keburukan akan melahirkan perpecahan, dan itu akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.